Selamat datang teman-teman, di channel kami yang membahas tentang sejarah dunia. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Kekhalifahan Rasyidin. Kekhalifahan Rasyidin adalah periode awal dalam sejarah Islam yang mengikuti kepemimpinan langsung 4 khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Legend History kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai menjelajahi lebih dalam tentang Kekhalifahan Rasyidin. Kekhalifahan Rasyidin, atau bahasa Arabnya, Al-Khilafah Ar-Rasyidah, adalah kekhalifahan Islam pertama yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, atau tahun ke-11 Hijriah. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada puncak kejayaannya, Kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab sampai ke Suriah, Kaukasus, dan Afrika Utara di barat, serta sampai ke dataran tinggi Iran dan Asia Tengah di timur. Muslim Sunni percaya bahwa semasa hidupnya, Nabi Muhammad tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi penggantinya. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan ketika pengangkatan khalifah setelah kematiannya. Khalifah pertama, Abu Bakar, terpilih melalui sebuah pertemuan di Sakifah, Bani Saidah. Aksesinya ditolak oleh beberapa orang sahabat Nabi Muhammad, dan ia diperangi oleh para pemberontak, namun ia berhasil menundukkan mereka. Sebagai seorang khalifah, Abu Bakar bukanlah seorang raja, dan tidak pernah mengklaim gelar seperti itu, begitu pula dengan ketiga penerusnya. Sebaliknya, pemilihan dan kepemimpinan mereka didasarkan pada prestasi. Menurut definisi Sunni, keempat Khalifah Rasyidin terhubung dengan Nabi Muhammad melalui pernikahan, dan termasuk golongan yang pertama masuk Islam. Keempat Khalifah ini juga termasuk di antara 10 orang yang dijanjikan surga, dan sangat sering dipuji oleh Nabi Muhammad. Para Khalifah ini dikenal oleh Sunni dengan istilah Khulafaur Rasyidin, atau bahasa Arabnya, Al-Khulafa Ar-Rasyidun, yang artinya para khalifah yang dibimbing dengan benar. Menurut Muslim Sunni, istilah Khilafah Rasyidin berasal dari sebuah hadis Nabi Muhammad, yang memprediksi bahwa kekhalifahan setelah dia, akan berlangsung selama 30 tahun, yaitu, Kekhalifahan Rasyidin, dan kemudian akan diikuti oleh kerajaan, yaitu, Kekhalifahan Umayyah, yang adalah monarki turun-temurun. Namun, istilah ini tidak digunakan dalam Islam Syiah, karena sebagian besar Muslim Syiah tidak menganggap aturan 3 khalifah pertama itu sah. Di sisi lain, Syiah Zaidiyah percaya 3 khalifah pertama sebagai pemimpin yang sah. Setelah kematian Nabi Muhammad, pada bulan Juni tahun 632, kaum Ansor, penduduk asli Madinah, melangsungkan pertemuan di Sakifah, halaman klan Bani Saidah. Sementara itu, rumah tangga Nabi Muhammad masih sibuk dengan pemakamannya. Menurut kepercayaan umum, pada saat itu mereka meyakini bahwa pertemuan tersebut diadakan agar kaum Ansor memutuskan pemimpin baru komunitas Muslim, di antara mereka sendiri, dengan mengesampingkan kaum Muhajirin, atau pendatang dari Mekah, meskipun ini kemudian menjadi topik perdebatan. Ketika Abu Bakar dan Umar mengetahui adanya pertemuan tersebut, mereka menjadi khawatir tentang kemungkinan kudeta, dan segera pergi menuju pertemuan itu. Setelah tiba, Abu Bakar berbicara kepada orang-orang yang berkumpul, dan memperingatkan mereka bahwa setiap upaya untuk memilih seorang pemimpin di luar suku Muhammad sendiri, yaitu Bani Quraisy, kemungkinan akan mengakibatkan perselisihan karena Bani Quraisy lebih terhormat di mata sebagian besar masyarakat Arab. Dia kemudian membawa Umar dan sahabat lainnya, Abu Ubaidah bin Jarrah, dengan mengangkat tangan mereka berdua, dan menawarkannya kepada Ansor sebagai pilihan potensial.
Usulannya ditentang oleh Habab bin Munzir, yang menyarankan bahwa Quraisy dan Ansor dapat memilih seorang pemimpin masing-masing di antara mereka sendiri. Kedua pemimpin ini kemudian akan memerintah bersama. Orang-orang Ansor yang hadir pun menjadi panas setelah mendengar usulan ini dan mulai berdebat. Umar buru-buru menjabat tangan Abu Bakar, dan bersumpah setia kepadanya, sebuah contoh yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang berkumpul. Setelah aksesi, Abu Bakar mengadopsi gelar Khalifatur Rasul Allah, yang berarti penerus utusan Allah, atau hanya khalifah. Abu Bakar hampir diterima secara universal sebagai kepala komunitas Muslim, di bawah gelar khalifah, sebagai hasil dari Sakifah, meskipun ia menghadapi pertentangan sebagai akibat dari pertemuan tersebut. Beberapa sahabat, yang paling menonjol di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, pada awalnya menolak untuk mengakui otoritasnya. Ali mungkin diharapkan untuk mengambil alih kepemimpinan sebagai sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Seorang teolog bernama Ibrahim An-Nakhai menyatakan bahwa Ali juga mendapat dukungan dari kalangan Ansor untuk jabatan khalifah, dikarenakan hubungan silsilahnya dengan Nabi Muhammad dan pidato Nabi Muhammad di Ghadir Khoum. Abu Bakar kemudian mengirim Umar untuk menghadapi Ali, serta mendapatkan kesetiaannya, yang mengakibatkan pertengkaran, dan mungkin juga melibatkan kekerasan. Akan tetapi, setelah 6 bulan, kelompok itu berdamai dengan Abu Bakar, dan Ali menawarkan kesetiaannya.